Halo teman, tiba-tiba penagihan telepon dan WA dari DC pinjol berhenti. Apakah ini baik atau buruk? Nah, video ini sebagai jawaban atas pertanyaan dari subscriber saya, teman saya yang menanyakan di DM Instagram, info Facebook tentang masalah ini. Jadi dia biasanya per hari itu ditelepon 10 kali, 20 kali oleh pinjaman online, tapi tiba-tiba kok berhenti. Itu kenapa? Bagaimana solusinya dan apakah itu baik atau buruk ke depan? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, kita sudah melakukan galbay itu pasti akan ada yang namanya penagihan dari DC pinjol dan customer service itu melalui media telepon dan WA. Itu bisa membuat kita stres atau frustasi. Jadi kalau ada telepon dan WA, lebih baik kita acuhkan saja ya teman, nggak usah dijawab, nggak usah dibales. Kalau WA sudah ditinggalkan saja atau blokir nomor rekeningnya agar kita aman untuk tidak ditagi-tagi lewat telepon. Dan yang paling penting, kalau umpamanya kita sudah ditelepon terus, kita ada mental yang langsung dijawab saja, diajak berdebat saja, jangan pernah takut. Tapi bang, saya biasanya 10 kali 20 kali sehari tapi kok tiba-tiba berhenti, ini kenapa? Nah, ini ada banyak sekali problem ya teman, yang mungkin bisa teman-teman jadikan pertimbangan. Yang pertama, mungkin developernya ganti ya teman, jadi developer yang lama dipecat, jadi developer baru tidak akan menelpon teman-teman lagi. Nah, yang kedua, mungkin ini ada kemungkinan developer akan datang ke rumah teman-teman. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kalau developer datang ke rumah teman-teman itu tidak akan pernah mengabari teman-teman. Jadi tidak akan pernah telepon atau WA tahu-tahu dia datang. Kenapa? Karena kalau kita ditelepon atau di WA dari DC pinjol ingin menagih seperti itu, biasanya malah tidak datang. Karena kalau kita sudah ditelepon atau di WA, itu artinya kita tahu jadwal mereka akan ke rumah kita. Jadi kita akan siap-siap untuk pergi dari rumah atau di rumahnya di luar jam penagihan. Nah, jam penagihan kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kita di rumahnya jam 9, itu aman dari developer. Jadi developer kalau ingin datang ke rumah tidak akan pernah telepon atau WA lagi. Dia diem-diem saja ya teman, tahu-tahu datang seperti itu. Dan ada juga yang menanyakan kenapa kok developer itu kalau datang itu sekarang barbar ya teman, suka 1 hari sehari, kadang 2 kali sehari. Itu karena teman-teman dinilai lemah mentalnya, gampang dimanipulasi. Jadi umpamanya teman-teman ditagih developer itu teman-teman harus pasang muka yang sangar atau tegas ya teman. Jadi jangan pernah takut kepada developer, jangan sampai malah menghindar atau malah malu, cemas atau kelihatan takut seperti itu. Nah, kalau umpamanya teman-teman memperlihatkan seperti itu artinya teman-teman mentalnya tidak kuat dan developer akan datang terus. Jadi jangan pernah yang namanya memasang muka yang memelas atau takut. Tetap tegas saja, jangan pernah takut, karena teman-teman sudah tahu dasar hukumnya, sudah tahu syarat dan ketentuannya, sudah tahu SOP dari developer. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Pertanyaan yang tadi sudah saya jawab ya teman, tentang penagihan kok tiba-tiba berhenti, itu ada kemungkinan developer akan datang. Tapi ada kemungkinan juga mungkin developernya ganti, yang baru, yang lama dipecat, jadi dia tidak nelpon ke rumah teman-teman. Itu juga bisa terjadi. Jadi itu adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.